Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Pratama dengan NIM 25044111602. Pada video ini, saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Sistem Basis Data, Konsep Dasar dan Arsitektur. Sistem basis data adalah fondasi penting teknologi informasi yang kita gunakan sehari-hari, dari perbankan, belanja online, hingga media sosial. Slide kedua, agenda. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 6 topik secara berurutan, mulai dari pengertian basis data dan DBMS, model data, bahasa basis data, arsitektur tree level, komponen DBMS, hingga katalog sistem. Semua topik ini saling berkaitan membentuk pemahaman utuh tentang cara kerja sistem basis data. Untuk slide selanjutnya, pengertian basis data dan DBMS. Ada dua konsep dasar yang perlu dipahami. Data adalah fakta mentah yang belum bermakna, sedangkan basis data adalah kumpulan data yang tersusun, terorganisasi, dan saling berhubungan. DBMS adalah perangkat lunak yang mengelola basis data tersebut. Analoginya, jika basis data adalah gudang penyimpanan, maka DBMS adalah manajer gudangnya yang mengatur siapa boleh masuk, apa yang masuk dan keluar, serta memastikan semuanya tertata rapi. Untuk slide keempat, model data. Model data adalah cara mempresentasikan data dunia nyata ke dalam sistem komputer. Model hierarki menyusun data seperti pohon keluarga. Model jaringan seperti fleksibel karena satu data bisa punya banyak induk. Model relasional yang paling populer hingga kini menyimpan data dalam bentuk tabel yang sederhana. Model berorientasi objek cocok untuk data kompleks seperti gambar dan video. Sedangkan model dokumen dan graf digunakan di era modern untuk menangani data besar dan hubungan yang sangat kompleks. Slide kelima, bahasa basis data. Kita berinteraksi dengan basis data menggunakan 4 bahasa. DDL untuk mendefinisikan struktur seperti membuat tabel baru, DML untuk mengelola data seperti mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus data, DCL untuk mengatur hak akses pengguna, dan TCL untuk mengelola transaksi. Commit menyimpan perubahan permanen, dan rollback membatalkan perubahan jika terjadi kesalahan kesempatan. Keempat bahasa ini adalah bagian dari SQL yang digunakan sehari-hari. Slide ke-6, arsitektur tree level ANSI Spark. Arsitektur ini membagi sistem basis data menjadi 3 lapisan independen. Level eksternal adalah tampilan yang dilihat pengguna. Setiap kelompok hanya melihat data yang relevan dengan tugasnya. Level konseptual adalah gambaran logis lengkap seluruh basis data yang dirancang oleh administrator. Level internal berhubungan langsung dengan penyimpanan fisik di hard disk. Keuntungan utamanya adalah data independen, perubahan di satu level tidak mengganggu level lainnya. Slide ke-7, komponen arsitektur DBMS. DBMS terdiri dari 3 komponen utama: query processor, penerima perintah dan mencari cara paling efisien untuk menjalankannya, seperti GPS, mencari rute tercepat, storage manager, mengurus penyimpanan fisik dan mengolah buffer di memori RAM, transaction manager, memastikan setiap transaksi berjalan aman, dan property asset. Contoh nyatanya transfer uang di ATM. Aset pastikan uang tidak hilang di tengah proses meski tiba-tiba listrik padam. Slide ke-8, jenis arsitektur. Ada 4 jenis arsitektur yang umum digunakan. Terpusat adalah yang paling sederhana namun rentan, karena jika satu server mati, seluruh sistem ikut mati. Client server adalah yang paling umum digunakan aplikasi web saat ini. Terdistribusi menyebarkan data ke beberapa server hingga sistem tetap berjalan meski satu server mati. Digunakan perusahaan besar seperti Gojek dan Tokopedia. Cloud adalah tren masa kini di mana basis data dikelola penyedia layanan seperti AWS atau Google Cloud. Pengguna cukup bayar sesuai pemakaian. Untuk slide 9, katalog sistem, pengertian dan komponen. Katalog sistem adalah otak dari DBMS, sering disebut basis data tentang basis data atau metadata. Analoginya seperti katalog perpustakaan. Tanpa katalog, perpustakawan tidak akan bisa menemukan buku apapun. Sama halnya DBMS, tanpa katalog tidak tahu tabel apa yang ada, siapa yang boleh mengakses atau
di mana data disimpan. Katalog menyimpan 5 informasi penting, yaitu skema dan objek basis data, keamanan dan akses statistik data untuk optimasi informasi penyimpanan fisik, dan ketergantungan antar objek. Slide 10. Katalog sistem peran dan implementasi. Setiap kali kita mengetik perintah SQL, tanpa disadari DBMS langsung berkonsultasi dengan katalog. Ia mencetak apakah nama, tabel, dan kolom yang kita tulis ada, memeriksa hak akses kita, lalu memilih cara tercepat mengambil data menggunakan statistik dari katalog. Setiap DBMS mengimplementasikan katalog dengan nama berbeda. MySQL pakai information garis bawah skema, PostgreSQL pakai PG garis bawah katalog, Oracle pakai prefix DBA garis bawah dan all garis bawah. SQL Server pakai sysview. Meskipun namanya berbeda, konsep dan fungsinya sama persis. Slide ke-9, kesimpulan. Sebagai penutup, sistem basis data bukan sekedar tempat menyimpan data, melainkan sistem yang kompleks dan terstruktur. Model data menentukan representasi informasi. Bahasa basis data adalah alat mengaksesnya. Arsitektur tree level memisahkan pandangan pengguna dari implementasi fisik. Komponen DBMS menjamin keandalan dengan ACID, dan katalog sistem menyatukan semuanya. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.